يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wan nifaqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul allam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'd, ayyuhal ikhwani fillah, ayyuhal hadirun wal mustami'una al-kiram, usi bi nafsi wa ilaikum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin.
Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, khutbah di siang hari ini cukup singkat dan pendek. Merujuk kepada hadis junjungan kita baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang umumnya manusia kebanyakan melupakan dan melalaikan. Kebanyakan orang-orang seperti kita melupakan dan melalaikan. Apa dua nikmat itu hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama al-faraghu, nikmat yang berupa kesempatan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hidup kita di dunia ini adalah kesempatan yang diberikan Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara hamba-hamba Allah ini yang paling baik amalnya, paling baik amal solehnya? Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ingat, Allah memberikan kesempatan kepada kita di dunia ini hanya sekali, sesuai dengan umur yang dijatahkan oleh Allah. Kalau umur umatnya Nabi rata-rata 60 sampai 70. Itu kesempatan yang diberikan oleh Allah di dunia ini. Kalau sudah wafat, kalau sudah mati, tidak ada ceritanya orang mati kembali ke dunia ini. Tidak ada ceritanya orang yang sudah meninggal dunia dikubur, kemudian bangkit kembali, jalan-jalan di sekitar rumahnya, main sekak, main karambol. Tidak ada. Karena itu hadirin, dunia saat ini kita hidup adalah kesempatan yang diberikan Allah. Manfaatkan kesempatan itu baik-baik, karena kesempatan di dunia ini hanya diberikan oleh Allah sekali. Allah sering memberikan kesempatan kepada kita, namun tidak kita gunakan. Ada orang yang rumahnya dekat masjid, temboknya pepetan dengan masjid, tapi sama sekali tidak pernah berjamaah di masjid, tidak pernah ikut merawat masjid. Giliran meninggal dunia, digotong dengan pendosa, minta disolatkan di masjid. Hadirin yang sangat dimuliakan Allah, banyak orang yang diberikan kekayaan dan ekonomi yang berlebih oleh Allah. Untuk apa Allah memberikan kekayaan berlebih? Supaya kita dapat beramal, supaya kita dapat berbagi kepada fakir miskin, yatim piatu, para duafa. Namun kadang-kadang orang yang kaya tidak peduli kepada anak-anak yatim, tidak peduli kepada fakir miskin. Ada masjid dibangun butuh dana juga tidak peduli. Ini berarti orang tidak memanfaatkan kesempatan diberi kaya, diberi harta berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diberi kesempatan oleh Allah di saat itu bisa bangun malam, namun hadirin hanya ke kamar kecil untuk buang air kecil, kemudian tidur kembali. Padahal sebenarnya Allah memberikan kesempatan, wahai manusia, bangunlah di tengah keheningan malam, ayo minta kepada aku apa yang kamu butuhkan. Namun kadang-kadang tidak kita manfaatkan, justru kita kembali tidur dengan nyenyak. Karena itu hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang bijak mengatakan, ingat, kesempatan jarang berulang, kesempatan jarang terulang kembali. Karena itu hadirin, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Nafas kita masih bisa bernafas. Kaki kita masih bisa berjalan menuju masjid, menuju tempat-tempat pengajian. Mulut kita masih bisa berbicara untuk banyak berzikir kepada Allah. Mata kita bisa melihat, masih diberikan kesempatan oleh Allah, melihat orang-orang yang tidak punya, melihat orang-orang fakir miskin, melihat janda-janda tua yang terrentang yang perlu kita bantu. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat amal soleh yang satu saat akan kita bawa pulang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kesempatan jarang terulang dan jarang berulang. Lalu yang kedua hadirin kaum muslimin, nikmat apa yang sering dilupakan manusia? Yang kedua adalah nikmat kesehatan.
As-sihhatu, nikmat kesehatan. Subhanallah, banyak orang yang tidak menyadari bahwa kesehatan itu adalah nikmat yang mahal. Kalau kita ingin tahu kesehatan itu nikmat yang mahal, sekali-kali kita meluangkan waktu menengok rumah sakit. Rumah sakit Karangmenjangan, rumah sakit PHC, rumah sakit Al-Irsyad. Coba tolong tengok berapa orang yang sakit dan berapa orang yang kontrol karena sakit. Akan banyak kita temui orang-orang yang sakit. Siapa yang bisa merasakan nikmat sehat adalah orang-orang yang sakit. Terkadang orang-orang yang sehat melupakan nikmat kesehatan ini. Karena itu hadirin kaum muslimin, saking pentingnya nikmat kesehatan, Nabi berpesan, wassihhataka qabla syaqamik. Jaga kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Kalau sudah sakit, hadirin, yang namanya makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, keluar biaya banyak, dan terkadang ibadah pun tidak bisa kita lakukan dengan sempurna. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin, kesehatan ini nikmat yang mahal. Sebagai ibrah, sebagai pelajaran, sebagai nasihat untuk kita, ada sebuah hikayat. Dahulu kala ada seorang raja di sebuah negeri yang besar. Raja ini sepanjang umurnya tidak pernah sakit. Tidak heran kalau raja tidak pernah sakit. Kenapa? Ada tabib pribadi, ada dokter pribadi. Baru batuk sekali saja, raja sudah diperiksa oleh tabib dan dokter pribadi, sehingga raja tidak pernah sakit. Suatu hari Allah memberikan ujian, raja ini ditimpa sakit. Kalau dilihat sakitnya memang remeh. Apa itu penyakitnya? Tidak bisa kentut, tidak bisa buang angin. Berapa hari? Bukan cuma sehari, seminggu tidak bisa buang kentut, 1 bulan, bahkan setahun. Bahkan seluruh tabib tidak ada yang bisa menyembuhkan. Aneh. Tabib istana pun tidak bisa menyembuhkan. Semakin hari perut raja semakin membesar. Bahkan tempat tidurnya lebih besar perutnya daripada tempat tidurnya. Tinggal menunggu kematian sang raja. Tinggal menunggu detik-detik akhir sang raja akan wafat karena tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Suatu hari hadirin kaum muslimin, datanglah orang tua. Orang tua ini datang melalui sebuah pintu kerajaan. Lalu ditanya, "Hei bapak tua, mau kemana?" "Saya mau menghadap raja, tuan pengawal." "Untuk keperluan apa?" "Saya dengar-dengar raja sakit. Saya ingin ikut membantu mengobati dan menyembuhkan." "Hebat benar kamu ini. Emangnya kamu siapa? Dan tahu kalau akibatnya kamu tidak berhasil mengobati raja? Lehermu akan dipotong, kamu akan dipancung. Bagaimana? Kamu siap?" Dipikir-pikir hadirin, resikonya berat. Kalau tidak berhasil mengobati, dipancung lehernya. Maka bapak tua ini dengan keyakinan penuh, "Baiklah pengawal, saya siap dipancung kalau saya tidak berhasil mengobati tuan raja. Antar saya ke tempat tuan raja." Diantar hadirin kaum muslimin, ternyata raja sudah tersengal-sengal, tinggal menunggu detik-detik akhir kematian dan kewafatannya. "Tuan raja, ini ada kakek tua, katanya ingin mengobati tuan raja. Sudah saya bilang kalau tidak berhasil maka lehernya akan dipancung. Dia siap dipancung tuan raja. Silahkan bawa kemari orang itu." Setelah ditanya, "Kamu siap mengobati saya?" "Siap tuan raja." "Kamu yakin bisa menyembuhkan?" "Saya tidak bisa menyembuhkan tuan raja. Yang menyembuhkan hanya Allah. Hanya Allah yang memberikan izin dan pertolongan bisa sembuh. Saya manusia biasa, hanya berusaha mengobati dengan kemampuan yang saya miliki." "Baik, kalau kamu siap dipancung, kalau tidak berhasil, saya juga minta tuan raja. Apa permintaanmu?" "Kalau saya berhasil mengobati tuan raja bisa sehat, saya minta bayaran tuan raja." "Baik, wajar kamu minta bayaran. Apa yang kamu minta?" "Saya minta seluruh kerajaan tuan raja dan kekayaannya diserahkan pada saya." "Kurang ajar kamu. Kamu minta kerajaan dan seluruh kekayaan yang ada di kerajaan ini.
Itu pun kalau Tuan Raja mau, kalau tidak mau tidak masalah, saya akan pulang. Dipikir-pikir oleh sang raja yang sudah tidak ada harapan sembuh. Baiklah, saya seorang raja tidak akan pernah ingkar janji. Kalau saya sembuh seperti semula, saya berikan seluruh kerajaan saya beserta seluruh isi yang ada di kerajaan saya untuk Bapak tua. Baiklah kalau begitu, kita salaman dulu. Salamannya Tuan Raja sudah gemetar. Apa yang terjadi hadirin? Bapak tua ini ternyata mengeluarkan sebuah cairan dan jarum suntik dari balik tasnya. Silahkan Tuan Raja siap-siap. Pantat kirinya dan pantat kanan Tuan Raja ini disuntik. Suntiknya cukup dalam. Aneh bin ajaib, setengah jam kemudian di antara pantat kanan, pantat kiri Tuan Raja keluarlah sebuah angin. Angin itu gelap, bahkan baunya luar biasa, sampai seluruh penduduk istana pingsan semua saking tidak kuatnya menahan bau yang dikeluarkan, yaitu angin dari Tuan Raja. Sampai semuanya semaput, semuanya pingsan. Tapi Tuan Raja sudah mulai bisa bernafas. Kemudian disuntik kembali untuk yang kedua. Apa yang terjadi setelah suntikan kedua? Keluarlah cairan yang jauh lebih gelap. Bahkan yang pingsan pun semakin pingsan, semakin tidak bisa bangun. Namun aneh hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tiba-tiba Tuan Raja berdiri dan joget-joget. Saya sudah sembuh Bapak tua, saya sudah sembuh, badan saya kembali segar, saya bisa bernafas dengan lega, perut saya bisa mengecil. Maka sang kakek tua pun tersenyum. Terima kasih kakek tua, jangan berterima kasih kepada saya. Sudah saya katakan saya manusia biasa. Yang menyembuhkan adalah Allah, yang memberikan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih Bapak tua. Saat ini pula saya berikan seluruh kerajaan saya beserta seluruh isinya dan kekayaan yang ada di dalam kerajaan ini kepada Bapak tua. Terima kasih Tuan Raja. Saya tidak kemaruk dunia. Kalau saya mau kemaruk dunia, saya sudah menjadi orang yang terkaya di negeri ini. Lalu apa permintaanmu wahai Bapak tua? Saya minta Tuan Raja memerintah negeri ini dengan lebih adil. Saya minta Tuan Raja memerintah di negeri ini dengan mengayomi rakyat. Jangan menarik pajak yang besar, jangan membuat rakyat bingung. Lindungi rakyat, ayomi rakyat. Tuan Raja tidak bisa kentut sampai setahun, karena Tuan Raja pernah berbuat dolim, pernah mengambil hak rakyat yang bukan haknya. Itu aja Tuan Raja pesan saya. Perintahlah negeri ini dengan adil, perintahlah negeri ini dengan bijak, ayomi orang-orang kecil, orang-orang yang tidak punya. Saya cukup minta bayaran itu saja wahai Tuan Raja. Sungguh bijak kamu wahai Bapak tua. Kamu saya berikan kekayaan seluruh kerajaan tidak mau. Kalau begitu Bapak tua saya angkat menjadi tabib istana, kepala tabib istana. Tidak usah Tuan Raja, tabib istana sudah banyak. Saya akan kembali ke negeri saya. Masih banyak orang-orang kecil yang membutuhkan pertolongan saya. Masih banyak orang-orang yang tidak punya yang membutuhkan bantuan saya. Selamat tinggal wahai Tuan Raja. Selamat tinggal, saya kembali ke kampung halaman saya. Perintahlah negeri ini dengan baik. Hadirin, dari kisah dan cerita ini saya tanya kepada hadirin yang hadir, berapa harga kentut? Berapa harga kentut? Ternyata harga kentut sama dengan harga sebuah kerajaan dan seluruh isinya. Pertanyaan kedua, pernahkah kita menghitung berapa kali kita kentut? Mulai bangun dari tidur sampai tidur kembali, pernahkah kita menghitung berapa kali kita kentut? Dan bagaimana seandainya kentut yang kita keluarkan itu tertahan, tidak bisa keluar, nyantol di perut kita, akan menjadi racun yang sungguh sangat berbahaya. Karena itu hadirin kaum muslimin, kentut itu nikmat Allah yang luar biasa, yang harus kita keluarkan. Namun jangan kita keluarkan di sembarang tempat. Menurut tata kerama dan ilmu akhlak, walaupun kentut itu nikmat Allah,
jangan kita keluarkan di sembarang tempat. Carilah tempat yang aman, carilah tempat yang sesuai untuk mengeluarkan nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai 30 ayat lebih Allah mengulang-ulang dalam surat Ar-Rahman, nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Ternyata kentut pun itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, kalau tidak bisa dikeluarkan, perut akan kembung, nafsu makan akan hilang, dan bukan tidak mungkin akan terjadi operasi untuk mengeluarkan kentut. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, nikmat kesehatan. Apabila kita bisa keluar angin dengan normal, makan dengan normal, tidur dengan normal, semuanya akan menjadi alat untuk menambah pengabdian kita, menambah amal kita, menambah bekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga akhir kehidupan kita, perjalanan kita di dunia ini akan berakhir mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wa astaghfirullaha innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya war rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, ayyuhal ikhwani fillah, ayyuhal hadiruna wal mustami'una al-kiram, usi bi nafsi wa ilaikum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun, kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhu wal amwat wa qadiyal hajat wa kafiyal muhimmat wa ya safiyal muskilat wa ya amanal khaifin wa ya ajwadal ajwadin wa ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' annal bala wal waba wat taun wat ta'nu wal kuruna wal amrad wal asqam wal ghala wal fitnah wal musibah ma la yakshifu ghairu. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.